Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah perlindungan dan pemberdayaan hak anak. Di sini kami kelompok 2 mendapatkan materi tentang penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Kami akan menjelaskan apa itu penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi, serta apa akibatnya dan bagaimana cara menghadapinya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan penelantaran terhadap anak. Menurut salah satu ahli, Irwanto, pada tahun 2014, penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban serta tanggung jawab orang tua, keluarga, atau pengasuh yang bertanggung jawab terhadap anak dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi anak secara wajar, yaitu termasuklah segala bentuk kasih sayang dan perhatian. Nah, di sini menurut saya ketelantaran terjadi ketika hal-hal yang dibutuhkan oleh anak untuk tumbuh kembang secara wajar seperti kebutuhan pangan sandang dan papan, kebutuhan pendidikan yang layak, kebutuhan pelayanan kesehatan yang seharusnya memadai yang didapatkan tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian, ketidakperhatian, dan ketidakkemampuan ataupun kesenjangan dari orang tua. Penelantaran ini terkadang dilakukan oleh orang tua tanpa disadari atau dianggap sebagai hal yang biasa sebagai dampak keadaan hidup dalam keluarga, seperti kemiskinan, kebiasaan, karakter, budaya, atau tekanan yang dihadapi oleh orang tua anak pada saat ini. Nah, ada larangan dan sanksi. Tindakan penelantaran sering diabaikan dan tidak dilaporkan dengan dalih urusan keluarga ataupun tidak langsung mencederai anak tersebut. Nah, padahal hal ini sangatlah berdampak besar bagi tumbuh kembang anak. Terhadap kualitasnya, tumbuh kembangnya, anak akan dapat hidup lebih memberikan hal-hal yang tidak baik untuk kedepannya ketika penelantaran hal ini terjadi. Dan dalam jangka panjang, adapun trauma yang didapatkan oleh anak. Inilah akibatnya dari penelantaran. Banyak sekali hal-hal yang dapat kita lihat dari penelantaran orang tua terhadap anak. Nah, juga di dalam undang-undang di sini nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dapat kita baca pada pasal 1 ayat 6, yaitu berbunyi, anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya. Nah, di sini kita sebagai orang tua mendapatkan calon orang tua, calon guru mendapatkan pembelajaran dari materi yang kita paparkan. Yang pertama saya sudah memaparkan penelantaran ini. Sebaiknya kita sebagai orang tua dari sejak dinilah mendidik anak, menyayangi anak, memperhatikan anak, memberikan anak suatu hal yang cukup baginya walaupun dalam keadaan kita sesederhana mungkin, sebaik mungkin kita akan memberikan bentuk perhatian yang baik untuk anak. Walaupun tidak dalam bentuk materi, kita bisa memberikan dalam bentuk kasih sayang, perhatian, juga memberikan pengarahan kepada anak agar ia tidak menjadi anak yang terlantar. Nah, di sini kan banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan penelantaran terhadap anak, seperti banyak sekali di kampung-kampung saya ataupun di kota-kota besar, seperti penelantaran yang terjadi akibatnya keadaan ekonomi. Nah, di sini dapat kita lihat dan bagaimana cara kita menghadapinya. Faktor ekonomi ini sangatlah sulit bagi kita sebagai orang yang hanya melihat, tidak merasakan sebagai orang tua yang telah menjaga anak tersebut. Kita memang sering menjadi penglihat saja tanpa tahu apa yang mereka rasakan. Di sini kita juga harus belajar bagaimana walaupun faktor ekonomi ini menjadi bukan penghambat, tetapi menjadi sesuatu hal yang menyebabkan penelantaran. Untuk itu
Kalau tidak dapat kita penuhi secara materi, kita memberikan kasih sayang, pengertian, agar anak merasa nyaman menjadi salah satu bagian dari keluarga kita, dan anak tidak merasa uring-uringan dan dia tidak dilantarkan oleh kita. Nah, sebaiknya kita sebagai orang tua tetaplah terus berusaha menjaga anak sebaik mungkin, mendidik anak sebaik mungkin, memberikan bentuk perhatian, segala perhatian untuk anak. Nah, sekian dari saya Mirna tentang penelantaran terhadap anak, pengertiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya apa itu akibat penelantaran terhadap anak lebih detail lagi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.